Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita melihat ke belakang, seminggu lalu kita sudah diberkati dengan Tuhan yang luar biasa. Kita sudah ada di dalam rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara berikan yang terbaik penyembahan kita di hadapannya sebagai rasa syukur kita karena kebaikannya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, sungguh baik dan sangat baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami memberikan hati kami, hidup kami Tuhan, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Karena kami rindu bertemu dengan Tuhan. Karena kami rindu menikmati Engkau lagi Tuhan. Puaskan jiwakan tubuh kami, roh kami Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan, dengan hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami datang akan dipuaskan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi urapi kami semua, sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan dan minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus
sembah Kau dengan segenap hati. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai. Benar Tuhan, mengalirlah dalam hidup kami saat ini Tuhan. Puaskan jiwa kami, puaskan kerinduan kami Tuhan saat ini. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah kasih-Mu Tuhan di tempat ini. Mengalirlah, mengalirlah. Kami rindu puaskan, kami rindu dipuaskan oleh kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, hanya Kau yang layak disembah, hanya Yesus yang layak disembah, hanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau
Kau bertahta di atas pujian. Salam bangkit berdiri. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Karena kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan sudah hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami bawa hati kami, sukacita kami di hadapan Tuhan pada hari ini, saat ini Tuhan. Karena kami mau lagi lebih memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Atau hanya itulah boleh kami lakukan saat ini Tuhan. Hati kami sungguh bersukacita saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan, sehingga pujian penyembahan kami menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami yang kami minta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bersyukur
karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, makmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal kesudah mulia. Agunglah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal kesudahan mulia. Agunglah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, dan kita siapkan juga persembahan kita yang pertama. Haleluya. Mengikut Yesus adalah hal yang sungguh-sungguh harus kita lakukan. Di tengah-tengah masa yang semakin sukar, di tengah-tengah masa yang semakin jahat, hanya dengan mengikut Yesus sajalah, hanya merendahkan di hadapannya lah, kita akan diberikan kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Haleluya. Kita pujikan pujian ini, mengikut Yesus. Haleluya. Haleluya. Sambil persembahan pertama dijalankan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku,
anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi tanpa musik. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Itulah menjadi isi hati kami Tuhan saat ini. Kami mau mengiring Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami mau mengikut-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau, kami mau Tuhan lakukan. Kami mau dengar setiap perkataan dan firman-Mu Tuhan. Kami mau terus tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menjadi domba-domba-Mu yang taat, domba-domba-Mu yang setia, dan domba yang memiliki telinga yang peka akan suara-Mu Tuhan. Engkau adalah gembalaku, Engkau adalah gembala kami yang agung, gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan diberkati. Berkatilah, urapilah Ibu Gembala yang pada hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami semua yakin dan percaya itulah firman-Mu, itulah suara-Mu Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah berikan kami hati yang terbuka untuk firman-Mu, hati yang mau dibentuk seperti tanah liat,
hati yang mau dibentuk seperti seorang penjunan membentuk tanah liat, membanting, melumatkan untuk membentuk kami menjadi bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Urapi Ibu Gembala Tuhan, dan kami percaya kami semua akan diberkati. Setiap kami yang mendengar akan dikuatkan, setiap kami yang mendengar akan diberikan satu firman, satu rema yang baik bagi kami Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkannya pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kembali firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala. Waktu Bapak saya serahkan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Hidup yang berkenan pada Allah. Amin. Haleluya. Jemaat kita buka Yakobus 4 ayat 14 sampai 17. Yakobus 4 ayat 14 sampai 17. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup itu adalah anugerah dari Allah. Amin. Haleluya. Allah yang memberikan hidup, dan di dalamnya ada dua, yaitu satu, Allah merencanakan, rencana Allah untuk kita, ya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, tolong. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan kita bilang, aku tidak punya hari depan, ya. Saya dikirimin itu melalui WA itu, ya. Ada wanita muda itu mau bunuh diri, ya. Malam-malam mau bunuh diri sampai dijaga sama satpam, ya. Dia merasa tidak ada hari depan lagi karena dia sudah salah melangkah, ya. Tapi sesungguhnya orang yang di dalam Tuhan, Tuhan itu punya rencana bagi kita semua. Jangan kita putus asa, ya. Lah aku sekarang kok seperti gini, nasibku kok seperti ini. Rasanya jalan buntu, tidak. Nah, percayalah, Tuhan itu punya rencana yang indah untuk kita. Amin, ya. Yang indah dan dahsyat. Kedua adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yang semua orang yang disebutkan dengan namaku. Kita katakan kita ini anak Tuhan. Diciptakan Tuhan, ya. Diberi kemuliaan oleh Tuhan. Saudaraku, ya, kita ini dibentuk oleh Tuhan. Ya, 2 minggu yang lalu saya sampaikan firman bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Ya, luar biasa kita ini. Itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita itu lalu tidak bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Tolong diongkeng Lukas 12 ayat 18 sampai 19. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah,
makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, orang ini ada kesempatan, ya, dapat anugerah Allah, dapat kesempatan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dia katakan, aku akan bikin lumbung yang lebih besar lagi, ya. Aku akan kerja lebih banyak lagi, hasil lebih banyak lagi, sampai bertahun-tahun lamanya, ya. Lalu dia katakan, istirahatlah hai jiwaku, bersenang-senanglah, makanlah, ya, minumlah. Saudara, sedikit pun dia tidak terpikir untuk Tuhan, tidak mengucap syukur untuk Tuhan, ya. Saya berapa hari yang lalu waktu bangun pagi, ya, waktu itu saya bangun pagi jam 3, saya nggak sengaja saya buka WA saya lihat ini orang desa, ya. Tapi rasanya modelnya enggak desa nemen, saudara. Dia itu beruntung, ya. Dia dapat tanahnya dia itu di sama pemerintah, jadi dia dapat duit 15 miliar, saudara. Sampai aku kucek mata tak lihat lagi. 15 miliar, saudara. Waduh, duitnya itu 15 miliar itu satu lemari itu, ya, 15 miliar. Saudaraku, lalu ditanyalah, punya uang 15 miliar itu untuk apa? Untuk beli mobil. Beli mobil berapa? 4. Mobil ini ada yang 400 juta, ada yang 500 juta, ada yang 4. Sentuh siapa aja? Adik saya 1, istri saya 1. Jadi kamu 2, ya aku 2. Sudah bisa setir mobil. Ya kalau sekarang sudah bisa, kapan hari beli mobil itu belum bisa setir. Belum bisa setir, mobilnya sudah disiapkan dulu. Orang lain nyetir mobil dulu baru beli mobil. Ini enggak, saudara. Dia dapat uang banyak tapi dia tidak terpikir. Ya, kalau orang desa biasanya kan bangun masjid, dapat 15 M, ya, sumbangkan, ya, untuk rumah Tuhan. Tidak, dia pakai untuk dirinya sendiri. Lalu sekarang sisa bawah berapa? 50 juta. 15 miliar 2 bulan yang lalu, sekarang sisa 50 juta, ya. Jemaat, kalau dikasih Tuhan kemurahannya, dikasih berkat, ingat untuk Tuhan, amin. Ingat untuk pekerjaan Tuhan, amin. Akhir-akhir ini kasus sosial itu merosot, saudara, merosot banyak. Padahal kebutuhan kita itu banyak, ya. Saudara, ingat, kita itu bukan satu alasan kita ngomong karena pandemi, ya, lalu tidak bisa kasih sosial. Oh tidak ada alasan untuk itu. Kalau untuk Tuhan tidak ada alasan. Pandemi pun saudara itu dipelihara Tuhan. Tetap bisa makan, benar? Tetap bisa jalan-jalan, amin. Tidak ada alasan untuk kita itu lalu kita alasan untuk tidak memberi untuk sosial. Tetap bisa beli baju baru, amin. Haleluya. Ini baju saya ini dikasih sama Tresia, ini berkat ini dari Tresia, ya. Haleluya. Jemaat, kita belajar, ya, bahwa Tuhan itu memberikan kita hidup itu adalah anugerah untuk ada satu rencana Allah yang indah dan dahsyat. Kedua, hidup itu untuk memuliakan Allah. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, kita hidup itu, kita itu diperhatikan, ya, diperhatikan. Dilihat banyak orang, ya, di dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita berlomba dengan tekun, ya. Karena kita itu diperhatikan dengan banyak orang seperti awan yang mengelilingi kita, ya. Dilihat hidup kita itu bagaimana, berkenan kepada Tuhan atau tidak, berkenan pada manusia atau tidak, ya. Kita itu diperhatikan, ya, dipengaruhi oleh Tuhan, dipengaruhi setan, diperhatikan seperti Ayub, saudara. Tuhan itu bilang, sedang kau lihat Ayub hambaku itu hidupnya benar, hidup takut pada Allah, ya. Tapi setan juga bilang,
Coba Ayub itu godaan, ya, hartanya diambil, anaknya diambil, kena penyakit kalau dia nggak menghujat engkau. Saudara, jadi kita tidak bisa hidup seenaknya, karena hidup kita diperhatikan oleh manusia, diperhatikan Allah, diperhatikan oleh setan. Saudara, banyak godaan yang akan menjatuhkan manusia. Jemaat dikasihi Tuhan, di sini dikatakan judulnya adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, kita lihat manusia itu dengan sifatnya yang berbeda, satu sama lain sifat berbeda, ya. Nah, sifatnya yang berbeda, karakternya berbeda, ya toh. Lah, pendidikan yang berbeda seringkali bisa menimbulkan satu konflik, ya. Kemarahan, egois maupun yang lainnya. Dalam perbedaan-perbedaan itu seringkali menimbulkan konflik. Satu contoh gini, saya konflik sama teman saya. Li, kamu beli apa? Aku habis beli ayam potong dia. Ini berapa? 35.000. Loh, lomboknya berapa? Enggak, lomboknya aku minta embo sama pamannya. Embo, saudara, ada 10 lebih. Saudara, langsung saya ngefekin. Loh, ya jangan minta embo toh ya, saya bilang. Lombok itu mahal 1 kilo 150.000. Nah, bapak-bapak ini kan nggak ngerti, ya, nggak ke pasar. Yang ke pasar ibu-ibu ini pusing. Bapak cuma ngerti aja sambal sing pedas, ya toh. Sing ini tapi nggak ngerti itu lombok mahalnya luar biasa 150.000. Kalau bisa nanam sendiri. Saya minta ini. Saya bilang, "Lu, kamu kok minta embo? Jangan toh, kasihan." Loh, saya enggak nyolong kok. Masih ngengkel. Saya enggak nyuri, saya enggak bilang kamu curi. Tapi janganlah kalau minta embo itu ya 1-2 ya. Pak, aku embo no 1-2. Ya, terserah yang mau kasih, ya toh. Lah kalau dia diambil 10 dimasukin no embo, kata saudara, diambil 10 dimasukin. Lah saya bilang Pak Gembala, kata Pak Gembala, sudah biarkan, nggak usah diurusin orang lain itu, ya. Saudara jangan, ya. Kalau bakul sayur itu kasihan. Mereka untung cuma berapa? Bondo itu berapa? Ya, kadang saya bingung. Taci itu yang belanja itu ya anting-antingan, ya gelangan, ya lu sama bakul sayur, seradri minta embo. Waktu itu seradri mahal sana. Pak Mane masih naik sepeda motor gini, seradri sawe-awe gini ya, kena angin dijabuti sadar. Jadi berpaman sayur tuh jabuti seladri. Paman sayur kan enggak bisa berhenti untuk diminta balik, ya. Jangan, saudara, ya. Lalu saya dibantah. Lah kalau saya ke pasar Atom, masa enggak boleh saya tawar? Oh, tawaran. Ya. Nawar kok. Ya, kalau boleh dikasihkan sudah, enggak boleh ya sudah. Karakter yang berbeda, pendidikan yang berbeda, ya, saudara, seringkali itu membuat konflik, membuat orang itu ada yang ego, ada yang ada pengertian, saudara. Tapi orang yang berkenan kepada Tuhan, tadi dikatakan ayat 17 tadi. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, waktu saya baca ini saya kaget, ya. Berdosa itu bukan cuma berzina, bukan cuma menipu, bukan cuma membunuh, ya. Tapi kalau orang itu tahu kamu bisa berbuat baik, tidak melakukannya, kamu sudah berdosa. Jadi saudara, hati-hati, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau kita lihat satu film ini, coba ditayangkan filmnya supaya nyantai, jemaat itu nggak tegang ngantuk. Nah, ini pemuda ini dia buka HP lalu ingat, oh ya
aku harus naik lift, lari dia, serut, dipaksa lift dibuka. Nggak tanya beratnya lebih, liftnya nggak mau naik. Terus dia cuek aja. Nah, semua itu mereka itu ada yang mau ke kantor, ada yang mau kemana, ya ada keperluannya. Tidak ada satupun yang mau ngalah. Lalu pemudi ini dia keluar, dia ngalah, dia keluar. Waktu dia keluar, dia jalan, semua itu terkejut. Kenapa terkejut? Karena pemudi ini seorang yang cacat kakinya. Dia yang ngalah, dia yang keluar. Saudara, ini suatu teguran bagi kita manusia itu. Seringkali kita itu egois, gak mau, ya, gak mau ngalah, saudaraku. Terima kasih ya, King. Biarkan orang lain, kan gara-gara lah pemuda ini, gara-gara anak remaja ini. Aku ini nanti mau ke kantor, semua itu ada alasannya, jemaat. Tapi orang yang memperkenankan Tuhan, dia ngalah. Ya sudah, aku yang keluar. Saudara, bagi pemudi ini, setengah mati, kakinya cacat. Dia harus tunggu lagi lift yang berikutnya itu tidak tahu berapa lama lagi dia harus nunggu. Saya yang kaki saya ini nggak cacat, tapi ya kalau suruh berdiri terus ya setengah mati, saudara. Apalagi seperti Bapak Gembala ya, yang kakinya lemah, saudara, disuruh berdiri terus itu setengah mati. Tapi kan seringkali ada yang kakinya itu sehat, nggak mengalah, ya, karena apa? Egois. Orang kalau dia bisa berbuat baik, dia tidak berbuat baik, dia telah berdosa. Saudara, jadi ingat, dimanapun kita itu diperhatikan. Wah, ini sifatnya jelek. Ya. Satu contoh lagi saya lihat itu juga pemudi ini. Dia naik kereta, ada seorang orang tua naik, semua tidak mau ngalah, tidak mau kasihkan. Pemudi ini kasihkan. Dari kereta dari siang sampai malam, waktu kondektornya periksa gini, kaget kondektornya. Pemudi ini kasihkan, dia kasihkan tempatnya untuk bapak tua ini. Pemudi ini cacat kakinya, tapi dia mau ngalah, kasihkan. Jemaat, ayo ya, menjelang Tuhan datang, kita ini harus bisa berbuat baik, harus bisa ngalah. Memang dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Hati-hati pada akhir zaman. Kelihatannya rajin ke gereja, ya, tetapi perbuatannya itu membuat Allah itu sedih. Ya. Tidak mau menuruti firman Allah, tidak bisa menghormati orang tua, suka menjelek-jelekan, suka menfitnah, ya. Kelihatannya ibadah, tetapi mereka hatinya jauh dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, kita mau koreksi diri kita, ya. Apakah kita itu sudah berkenan? Saudara, hidup itu adalah satu perjalanan yang panjang.
Saya naik mobil sama Bapak Gembala ke Semarang, ya. Ke Semarang, aduh dipikir itu jauh ya ke Semarang ya. Berapa ratus meter Pak? 300 kira-kira 300 meteran mungkin ya. 350. Tapi senang kami, ya. Kami berdua senang di mobil, bisa omong-omong, berhenti. Perjalanan kita itu seperti itu. Tapi untung loh, sama Bapak Gembala kita bisa balik. Tapi perjalanan hidup itu ya, lurus, panjang. Ada yang bayi, ada yang anak kecil 3 tahun, kena setrum mati 3 tahun. Ya. Saya lihat di WA itu, di Cina itu banyak yang sudah tua, apalagi di Jepang, banyak yang sudah tua-tua. Umurnya 100 lebih, 150, ya. Panjang sekali. Saudara, jalan yang panjang itu tidak bisa saudara membalik. Kalau saya balik, saya bilang, Tuhan, aku membalik jadi remaja aja, sekolah aja. Melihatkan Jesselin, dia kan ikut sekolah, enak, senang gitu, ya. Nah, saya mau seperti itu aja Tuhan. Tidak bisa, harus terus panjang jalannya. Lah dalam perjalanan panjang sama Bapak Gembala, saya harus siapkan baju, saya harus siapkan minuman, ya, saya harus siap-siap segala macam, ya, saudaraku. Kita juga dalam hidup kita ini yang panjang ini, kita perlu siap. Baju apa yang kita bawa? Kebenaran apa? Baju kebenaran ada enggak kita? Punya enggak kita baju kebenaran dalam hidup kita? Ya, atau kita cuma hidup sesuka kita, egois, seenaknya kita sendiri. Saudaraku, sudah siapkah kita kalau dipanggil Tuhan? Ya, jemaat dikasihi Tuhan. Tahu enggak arah kita itu kemana? Jemaat, ya, hati-hati, enggak bisa. Oh sampai situ, sudah hampir nyampe. Tuhan nanti balik sih ke remaja dulu. Oh enggak bisa. Ya, ada enggak kita baju kebenaran? Ada enggak kita buku petunjuknya? Yaitu firman Allah. Gak tahu baca firman Allah, enggak pernah dengarkan firman Allah. Dengarkan firman Allah pun masuk kanan keluar kiri. Tidak diperhatikan, tidak dilakukan firman Tuhan itu. Saudaraku, ya, enggak bisa. Haleluya. Dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. 1 kali mati sampai di kekekalan. Jalan kita itu terus sampai mentok di kekekalan. Setelah itu kita mati, dihakimi, saudaraku. Hidup ini kesempatan. Makanya lagunya hidup ini adalah kesempatan. Itu mengingatkan kita semua. Ya, hidup ini untuk melayani Tuhan. Bukan melayani diri sendiri, tapi untuk melayani Tuhan. Amin jemaat. Haleluya. Ini lagu favoritnya almarhum Bapak Benyamin. Dia suka lagu ini. Sebab itu pagi ini saya waktu doa, Tuhan firman apa yang akan saya bawakan ke jemaat? Yaitu biarlah kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apa berkenan di hadapan Tuhan itu? Kita mau siapkan hati kita, hidupnya kita ini. Apakah kita sudah melakukan firman Allah dalam hidup? Adalah kebenaran di dalam hidup kita? Atau kita orang yang egois, ya, melawan firman Tuhan, saudara, tidak pernah bisa berbuat baik. Saudara, tidak berbuat baik itu adalah dosa. Ingat, dosa itu bukan cuma berzina, membunuh, ya, menipu, bukan itu saja. Kamu tidak berbuat baik, itu pun dosa. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkah. Oh Tuhan, panailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Kami serahkan ini, oh Tuhan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Mengingatkan kami kembali untuk hidup makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Karena rancangan-Mu dalam kehidupan kami ada rancangan yang penuh dengan masa depan, rancangan penuh dengan damai sejahtera. Biarlah firman-Mu Tuhan menuntun kami kembali, mengingatkan kembali Tuhan, bahwa setiap kehidupan yang kami lampaui, yang kami lalui sampai saat ini juga, itulah kesempatan kami untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus, menolong kami untuk bisa melakukan kehendak-Mu Bapa, sehingga kehidupan kami makin hari makin mempermuliakan Tuhan Yesus, makin menjadi berkat bagi orang lain, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang boleh mendengar Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah disampaikan Ibu Gembala memberi iman kami semakin cerdas di hadapan Tuhan, dan kami mampu melakukan amanat agung-Mu, menyelamatkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Ibu Gembala, berkati dengan Roh-Mu yang kudus, berkati dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, melingkupi menaungi kehidupan Ibu Gembala. Apapun pergumulan Ibu Gembala, Tuhan jawab, Tuhan sertai kehidupan hari lepas hari dengan kesehatan yang lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur doa kami yang kami naikkan dan mintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Selamat duduk Bapak Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman sedikit. Hari Jumat gereja mengadakan ibadah kematian Tuhan Yesus yang akan dimulai dari jam 7 pagi. Jadi hari Jumat besok gereja akan mengadakan ibadah kematian Tuhan Yesus dimulai dari jam 7 pagi dengan menggunakan pakaian putih. Jadi itu saja pengumuman. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan pujikan Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Saudara Bapak Ibu bangkit berdiri. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Yang layak. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus dan berkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan, memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Juga memberkati umat-Mu yang tidak hadir, ya Tuhan. Mereka yang beribadah melalui live, Tuhan juga berkati mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keuangan mereka, ya Tuhan. Engkau berkati khususnya iman rohani mereka, supaya mereka hidup mengasihi Tuhan, memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Ku kagum